Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, di sini saya Ahmad Imran Ghazali akan menjelaskan tentang microcounseling dan juga nanti ada beberapa contoh. Nah, yang mana di sini saya akan lebih fokus terhadap teknik mengarahkan dan summarizing di dalam konseling. Nah, namun sebelum kepada inti materinya, sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait apa sih sebenarnya itu konseling gitu, terus tahapan-tahapannya seperti apa gitu. Karena mungkin banyak teman-teman juga yang belum tahu, misalkan yang belum tahu konseling itu apa gitu kan. Nah, baik, pertama-tama yang harus kita ketahui bahwasanya konseling itu mirip gitu kan, hampir sama dengan suatu penyuluhan, yang mana itu merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang ahli terhadap suatu individu ataupun orang gitu kan, terhadap orang yang mengalami sesuatu masalah. Misalnya itu kayak kecemasan gitu kan, atau sampai depresi dan lain sebagainya. Nah, masalah-masalah yang dihadapi oleh klien gitu. Nah, ataupun konseli gitu, bisa disebut klien, bisa disebut juga konseli gitu. Istilah konseling ini pertama kali digagaskan oleh Frank Parsons di tahun 1908, yang mana ia melakukan konseling karir pada saat itu. Nah, sedangkan kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konseling ini merupakan suatu proses pemberian bimbingan oleh ahli terhadap seseorang dengan menggunakan metode psikologis dan sebagainya. Nah, konseling ini juga sama disebut sebagai pengarahan atau penyuluhan gitu. Nah, lalu tujuannya apa sih untuk melakukan konseling itu? Nah, tentunya untuk membantu orang tersebut gitu kan, orang yang mempunyai masalah tersebut gitu, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalahnya gitu, meringankan bebannya gitu, sampai terselesaikan masalahnya seperti itu. Terus dalam konseling sendiri itu yang berperan penting tentunya bukan hanya konselornya saja, tetapi juga konselinya ataupun kliennya gitu. Si klien itu harus terbuka terhadap konselinya, terhadap konselornya seperti itu. Si konseli harus terbuka terhadap konselornya gitu. Begitupun konselornya itu harus memberikan keyakinan terhadap konselor, sehingga dia bisa terbuka terhadap si konselor tersebut gitu kan, sehingga si konseli tersebut bisa terbuka terhadap si klien gitu, dengan menyampaikan pemahaman bahwasanya apa yang dia ceritakan, apa yang dia sampaikan gitu kan, akan dirahasiakan gitu. Dan itu memang sudah ada kode etik di psikologi gitu kan, ada yang namanya kode etik psikologi seperti itu. Lalu secara umum terdapat proses konseling, yang mana di sini ada 4 tahap. Menurut Bremer Arbego, yang mana dia menyampaikan terkait tahap-tahap dalam proses konseling. Yang pertama, membangun hubungan. Nah, tujuan dari membangun hubungan dalam tahap yang pertama ini ialah
agar klien ini menjelaskan terkait masalah apa yang dihadapi gitu, terkait masalahnya apa yang dihadapi. Terus di sini seorang konselor harus menunjukkan keprihatinan terhadap klien tersebut gitu, prihatin gitu kan, terus atas kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh klien tersebut gitu, sehingga pada akhirnya si klien tersebut akan lebih terbuka gitu kan dalam menyampaikan keluhan-keluhannya gitu, dalam menyampaikan masalah-masalahnya seperti itu. Terus selain itu yang kedua yakni melakukan identifikasi dan penilaian masalah. Nah, setelah tadi yang pertama kita membangun suatu hubungan gitu kan, kita membangun kedekatan dulu gitu kan dengan konselornya. Terus yang kedua kita mengidentifikasi dan juga menilai dari masalah yang dihadapi oleh klien tersebut gitu. Nih, di tahap ini antara konselor dengan konseli ataupun klien itu harus ada yang namanya diskusi gitu kan, mendiskusikan terkait permasalahan yang dihadapi gitu. Terus sampai akhirnya si konselor itu bisa mendiagnosis terkait masalah apa yang memang dihadapi oleh konselor tersebut seperti itu. Terus yang ketiga yakni memfasilitasi perubahan terapeutis dalam tahap. Nah, di tahap ini konselor mencari strategi dan juga melakukan interview yang dapat memudahkan terjadinya perubahan. Terus sasaran dan juga strateginya, terutama ini ditentukan oleh sifat dan juga masalah ataupun gaya dan pendekatan konseling yang konselor anut gitu. Ini setiap konselor tentunya berbeda-beda gitu kan terkait pendekatan yang dilakukannya seperti itu. Terus yang keempat yakni melakukan evaluasi dan juga terminasi. Nah, di tahap ini konselor bersama klien melakukan evaluasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konseli tadi gitu kan. Terus nah setelah itu di sini konselor dan juga konseli membuat rencana tindak lanjut setelah itu terkait kedepannya mau seperti apa gitu kan. Entah nanti di rencana tindak lanjut salah satunya misalkan dengan melakukan coaching misalkan gitu kan, melakukan coaching atau melakukan journaling gitu kan, kita membuat jurnal setiap harinya gitu kan untuk rencana tindakan dari konseli itu setiap harinya. Misalkan nih ketika memang konseli itu dia mempunyai masalahnya itu dia gangguan belajar gitu kan, minat belajarnya kurang gitu kan. Nah, caranya misalkan kita dengan membuat journaling. Oh, rencana tindak lanjutnya itu membuat manajemen waktu gitu kan. Terus misalkan jadi begini Mas, saya ingin bercerita tentang masalah saya yang saya alami ini yang menyusahkan diri saya. Ketika saya berbicara di depan umum itu seringnya itu tidak bisa mengontrol kata-kata yang saya ucapkan, bahkan sering terbata-bata dan masih terbawa dengan bahasa daerah saya, dan sering juga masih merasa gemetar, kurang pede, bahkan sampai keringat dingin itu. Kalau dari Masnya sendiri bagaimana ya Mas, ada tanggapan atau saran begitu? Baik, jadi dari beberapa permasalahan yang Mas hadapi itu
yaitu permasalahan terkait public speaking ya Mas. Nah, dari permasalahan terkait public speaking tersebut ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan, ada beberapa cara. Nah, diantaranya yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri apa sih yang akan kita sampaikan gitu kan, materi-materi apa gitu kan. Terus yang kedua, kita melakukan suatu teknik namanya teknik 478. Nah, itu merupakan suatu teknik pernafasan yang mana di teknik pernafasan tersebut itu dengan kita memvisualisasikan gitu kan, kita melakukan teknik pernafasan 4 hitungan gitu kan, terus kita tahan selama 7 hitungan gitu. Nah, dan kita keluarkan nafas itu selama 8 hitungan. Nah, itu fungsinya agar kita lebih rileks lagi, lebih rileks, lebih sehingga ketika kita rileks tersebut kita akan lebih mudah gitu dalam bertutur kata gitu kan, ketika kita berbicara di depan. Dan dengan rileks tersebut gitu kan, kita akan lebih mudah gitu untuk menyampaikan apa yang akan kita sampaikan gitu kan. Dimulai tadi di awal kita mempersiapkan materi, terus kita di depan dengan kita tenang, rileks, maka materi yang sudah kita persiapkan akan tersampaikan dengan semestinya seperti itu. Jadi ketika kita di depan dan itu bisa meminimalisir terjadinya kita lupa menyampaikan materi tersebut. Mungkin salah satu yang kita lakukan seperti itu tekniknya. Nah, selain itu juga untuk menambahkan fokus kita itu kita dengan memperbanyak minum air putih. Nah, karena dengan minum air putih itu akan memberikan akan memompa jantung kita lebih mudah gitu kan, dan otak kita akan lebih fokus ketika kita banyak minum air putih. Bayangkan ketika kita tidak minum air putih, atau misalkan kita kekurangan air gitu kan, kekurangan minum air. Nah, dengan itu kita akan jadi tidak fokus gitu Mas. Dengan begitu maka yang harus kita lakukan itu dengan memperbanyak minum air putih dan selalu lagi. Nah, jadi itu step-step, langkah-langkah cara untuk kita bisa lebih mudah untuk melakukan public speaking. Mungkin nanti Pak Cina bisa mencobanya gitu kan dengan melakukan teknik-teknik tadi gitu. Sehingga nanti bisa mempermudah dalam public speaking, dalam berbicara di depan gitu. Sampai di sini kira-kira apakah bisa dicerna atau masih ada permasalahan lain selain itu gitu. Mungkin cukup sekian Mas. Terima kasih atas sarannya. Untuk yang public speaking emang itu kekurangan dari saya, dan saya kurang belajar dalam mempraktekkan dan mencobanya. Untuk yang pertama tadi untuk mempersiapkan diri ya Mas. Untuk yang kedua untuk melatih pernafasan dengan 478. Yang ketiga itu ada apa tadi Mas? Nah, yang ketiga itu dengan memperbanyak minum air putih gitu. Karena dengan memperbanyak minum air putih kita akan lebih fokus dan mengurangi dehidrasi, karena dehidrasi tadi dapat mengurangi fokus kita gitu. Dengan dehidrasi tadi maka kita harus memperbanyak minum air putih, nah, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita gitu. Karena kebutuhan masing-masing setiap orang itu kan berbeda nih Mas. Ada yang berat badannya sekian, kebutuhan airnya sekian kan? Jadi seperti itu. Nah, itu harus disesuaikan. Baik Mas, terima kasih atas penjelasannya dan sarannya. Mungkin jika masih ada kendala dalam public speaking saya akan kembali berkonsultasi dengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi teknik mengarahkan dan juga teknik summarizing di dalam konseling gitu. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua dan dapat hikmah yang bisa kita ambil. Tentunya dari
apa yang saya sampaikan terdapat kesalahan gitu, tidak luput dari kesalahan. Dan ketika memang ada kesalahan gitu kan, saya haturkan maaf yang sebesar-besarnya ketika memang ada kesalahan. Dan jika ada masukan bisa disampaikan secara langsung di kolom komentar ataupun di akun Instagram saya ataupun di WA saya, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.